Poltreking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas bakal calon wakil presiden terkuat di 5 wilayah di Pulau Jawa. Hasilnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi satu-satunya cawapres yang bukan berasal dari partai politik, namun memiliki elektabilitas tinggi. Survei ini berfokus pada 5 wilayah di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa dinilai menjadi penentu kemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden karena ditempati 57,4% daftar pemilih tetap nasional. Melihat hasil survei, Putra Presiden ke-6 Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, memperoleh 24,7% suara responden di DKI Jakarta, disusul Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. AHY juga memuncaki hasil survei sebagai calon wakil presiden terkuat di Provinsi Banten dengan meraup 29,7 suara responden. Diikuti Ridwan Kamil dan Menparekraf Sandiaga Uno. Sementara di Jawa Barat, posisi AHY digeser Ridwan Kamil yang menduduki puncak survei dengan 29,1%. AHY berada di peringkat kedua, diikuti Erick Thohir di tempat ketiga. Menteri BUMN Erick Thohir menguasai hasil survei calon wakil presiden terkuat di Provinsi Jawa Tengah dengan meraup 25,4% suara responden, diikuti Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Di Provinsi Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menguasai 18,6% suara responden, berbeda tipis dengan Erick Thohir di peringkat kedua dengan 18,3% dan Ridwan Kamil di peringkat ketiga. Adapun survei ini digelar 26 November hingga 2 Desember dengan melibatkan 1.000 responden. Tim Liputan iNews melaporkan. Faktor-faktor apa saja yang membuat sejumlah nama cawapres unggul di Pulau Jawa? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dan juga Dewan Pakar Indonesia Maju Institute Lukman Edi. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Wilson dan Safa, masuk Pak Nedi. Selamat sore. Baik, Pak Hanta, dari survei Poltreking, responden dari kalangan mana saja yang memilih Erick Thohir dan kemudian mengapa Erick Thohir bisa selalu muncul cukup kuat dalam sejumlah lembaga survei? Ya, pertama survei kami 1.000 responden di setiap provinsi ya, ada 5 provinsi di Pulau Jawa, provinsi terbesar, artinya kalau total 5.000 responden itu. Data terbarunya memang temuannya untuk cawapres ada 3 sampai 4 nama yang paling potensial, yaitu kalau kita petakan sebelum menjawab peta kekuatan Erick Thohir, memang kalau kita lihat Erick Thohir itu paling banyak muncul di 5 provinsi itu. Kelima-limanya perolehan elektabilitasnya 2 digit yang tembus itu Erick Thohir, baik di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Banten. Kemudian kedua Pak Ridwan Kamil itu 4 kali. Selain di Jatim, Ridwan Kamil itu tembus di 2 digit. Yang ketiga AHY 3 kali tembus 2 digit perolehannya selain di Jatim dan Jateng. Jadi basis Anies Baswedan itu AHY relatif cukup kuat di Jakarta, Banten, Jawa Barat. Sandiaga Uno hanya 2 kali muncul di Jakarta dan Banten, dia 2 kali 2 digit, sementara Ibu Kofifa di satu-satunya di Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat petanya, memang AHY unggul di 2 provinsi, yaitu DKI dan Jawa dan Banten. Tetapi di Jakarta itu tidak terpaut tidak terlalu jauh. Di nomor 2-nya ada Erick Thohir. Saya ingin menjawab pertanyaan Safa tadi. Yang kedua di Jawa Barat itu Ridwan Kamil paling kuat. Tetapi Erick Thohir juga masuk 3 besar di sana. Sementara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah itu adalah cukup kuat posisi Erick Thohir. Inilah yang menyebabkan mengapa Erick Thohir cukup kuat ya elektabilitasnya, di luar ada beberapa nama yang saya sebutkan tadi. Tentu ada beberapa faktor. Pertama, kalau kita lihat dari kinerja, ketika kami juga melakukan survei nasional seminggu yang lalu merilis ada beberapa menteri yang dipersepsikan yang berkinerja cukup baik, Prabowo, Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Nah, faktor kinerja kemudian isu terobosan politiknya kemudian di media cukup masif, saya kira menjadi salah satu faktor Erick Thohir yang memiliki modal elektabilitas. Sebagai cawapres ya, sebagai capres Pak Erick Thohir tidak begitu kuat. Yang kedua, basis Erick Thohir ini ada basisnya Jokowi, Pak Jokowi. Basis Pak Jokowi itu preferensi kuatnya sebagai capres adalah Ganjar, tapi sebagai cawapres seperti Jawa Tengah tadi, seperti Jawa Timur, terutama Jawa Tengah, itu mengarah ke Erick Thohir. Dan ketiga faktor
capresnya sendiri, di mana brand connection Ganjar itu kuatnya ke Erick Thohir. Pemilih Ganjar lebih preferensinya menginginkan Erick Thohir sebagai wakilnya pun sebaliknya. Begitu juga kalau kita mau kaitkan Anies, namanya tentu nama lain seperti AHY dan sebagainya. Baik, saya ke Begitu. Pak Lukman. Pak Lukman, ini kan Erick Thohir di luar dari partai. Bagaimana nanti Erick Thohir ini bisa mempertahankan elektabilitasnya? Karena masa partai cukup banyak, sementara Pak Erick bukan orang partai. Ya, menarik memang apa yang disampaikan Mas Hanta Yuda ya, dengan mengklasifikasi Erick ini sebagai bukan orang partai politik ya, dia bukan kepala daerah ya, kemudian dia juga adalah tokoh baru di dunia politik Indonesia ya paling tidak belum sampai 5 tahun ya dia masuk dalam pemerintahan, tetapi memang saya dapat membaca bahwa paling tidak dua hal. Pertama, yang menonjol dari Mas Erick ini adalah kinerjanya sebagai Menteri BUMN. Ya. Bukan saja beliau itu kerja keras, kemudian terpublikasi kepada publik bagaimana hasil kerja keras beliau sebagai Menteri BUMN, ya, di mana BUMN kita itu tumbuh sedemikian rupa melakukan transformasi, keberhasilan transformasinya. Tetapi juga ada faktor lain, mungkin ini ada hal yang terselip mungkin di surveinya Mas Hanta Yuda yang sudah saya baca. Kalau misalnya Mas Hanta Yuda bisa mensurvei aspek-aspek lain di samping misalnya keberhasilan sebagai menteri, misalnya aspek milenial, misalnya kemudian aspek yang paling orang ingat dari Mas Erick Thohir ini apa, ya. Saya kira itu akan ada hal yang khusus gitu ya. Misalnya begini, kalau bagi saya Mas Erick itu bukan hanya sebagai menteri yang berhasil misalnya, tetapi persepsi publik itu terbangun kalau bicara soal olahraga Erick Thohir deh gitu, bicara soal sepak bola Erick Thohir gitu ya. Jadi padahal itu adalah bahagian-bahagian dalam kehidupan masyarakat kita yang sangat menarik kaum muda, milenial, dan masyarakat secara umum. Jadi saya kira kalau boleh saya pesan kepada Mas Hanta Yuda, coba kira-kira kita menggali Mas Erick Thohir yang kemudian menjadi fenomena baru di politik Indonesia ini apa sih sebenarnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira yang perlu terus dilakukan oleh Mas Erick, kalau selama ini kan Mas Erick masih menjaga jarak dengan partai politik ya. Artinya belum ada satupun partai politik yang mendeklar Mas Erick itu adalah calon presiden atau calon wakil presiden secara resmi. Walaupun berbagai macam kesempatan itu ada momentum-momentum di mana Erick Thohir hadir di PAN, Erick Thohir hadir di P3, Erick Thohir itu hadir di PKB misalnya, atau Erick Thohir hadir di partai-partai politik lain. Tetapi belum ada satu partai politik pun yang mendeklar Erick itu sebagai calonnya. Nah, tetapi walaupun belum dideklar oleh partai politik, ya ini elektabilitas beliau, popularitas beliau itu cukup signifikan. Nah, ke depan untuk menjaga Pak elektabilitas Lukman dan Pak Hanta Yuda, ini sangat menarik, namun sayang waktu kita terbatas. Sudah masuk kepada pertimbangan partai politik, di mana partai politik akan mengusung sebagai calon presiden. Baik, terima kasih Pak Lukman Edi dan juga Pak Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di iNews Sore.